saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang pemeriksaan Leopold. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan saat antenatal care adalah pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan untuk mengetahui presentasi atau kedudukan bagian tubuh janin dan uterus rahim. 4 pemeriksaan Leopold tersebut adalah: pertama, Leopold 1, bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Untuk teknik pemeriksaannya, yang pertama, pemeriksa menghadap kepala pasien, menggunakan ujung jari kedua tangan untuk meraba fundus. Untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Yang kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Ketiga, fundus kosong apabila posisi janin melenting pada rahim. Untuk menentukan usia kehamilan, pertama, pada usia kehamilan ke-12 minggu, fundus dapat teraba 1-2 jari di atas simpisif. Kedua, pada usia kehamilan 16 minggu, fundus dapat teraba di antara simpisif dan pusat. Yang ketiga, pada usia kehamilan 20 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah pusat. Keempat, pada usia fundus kehamilan 24 minggu, fundus dapat teraba tepat di pusat. Yang kelima, pada usia kehamilan 28 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di atas pusat. Yang keenam, usia kehamilan 32 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara processus sipodeus dan pusat. Ketujuh, pada usia kehamilan 36 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah processus sipodeus. Kedelapan, pada usia kehamilan 40 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara processus sipodeus dan pusat. Atau lakukan konfirmasi yang wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu. Yang kedua, Leopold 2, bertujuan untuk menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Untuk teknik pemeriksaannya adalah menghadap kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi perut ibu, raba atau palpasi kedua bagian sisi perut ibu. Untuk menentukan di mana letak punggung atau kaki janin pada kedua sisi perut ibu, yang pertama, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Yang kedua, bagian-bagian kecil yaitu tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau visi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Yang ketiga, Leopold 3, bertujuan untuk menentukan bagian janin apa atau kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu serta apakah bagian janin tersebut sudah menyentuh pintu atas panggul atau PAP. Untuk teknik pemeriksaannya, pemeriksa hanya menggunakan satu tangan. 2, bagian yang teraba bisa kepala, bisa juga bokong. Yang ketiga, cobalah apakah bagian yang teraba masih dapat digerakkan atau tidak. Apabila tidak dapat digoyangkan, maka janin sudah menyentuh pintu atau panggul. Untuk Leopold keempat, bertujuan untuk mengonfirmasi ulang bagian janin yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui beberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Untuk tekniknya, yang pertama, pemeriksa menghadap kaki pasien. Yang kedua, dengan kedua tangan ditentukan bagian janin, apakah bokong atau kepalakah, yang terletak di bagian bawah perut ibu. Untuk mengetahui seberapa jauh bagian janin telah memasuki pintu atas panggul, yang pertama, apa boleh konvergen atau jari-jari kedua tangan bertemu, berarti baru sedikit janin memasuki pintu atas panggul. Apabila divergen atau jarak antara kedua jari pemeriksa jauh, janin atau kepala janin telah banyak memasuki pintu atas panggul. Sekian video saya ini tentang penjelasan pemeriksaan Leopold. Terima kasih. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo daftarkan diri Anda di Universitas Bank Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan, karena di Universitas Bank Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B.